saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita mengucap syukur serta memuji Tuhan oleh karena anugerah dan belas kasihan-Nya kita dapat memasuki Natal yang kedua, tetapi juga sekaligus minggu yang pertama setelah Natal. Terpujilah nama Tuhan atas karunia-Nya atas kita semua. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu dulu sejenak sementara musik dulu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia meninggalkan setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi keruntungan nomor 139 ayat 1 sampai dengan 4.
pembacaan katekismus. Marilah kita mendengarkan bacaan dari pengakuan iman rasmi artikel ketiga tentang pengudusan yang berbuih demikian. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Apa artinya? Aku percaya bahwa dengan akal budi dan kekuatan sendiri, aku tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus, Tuhanku, atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangiku dengan pemberian-pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam iman yang benar. Dengan cara yang sama, Ia memanggil, mengumpulkan, menerangi, dan menguduskan seluruh gereja Kristen di dunia, dan memeliharanya bersama Yesus Kristus dalam satu iman yang benar. Di dalam gereja Kristen ini, Dia setiap hari bermurah hati, mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya, dan pada hari yang terakhir Dia akan membangkitkan aku, serta semua orang yang mati, dan akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Ini sungguh benar, demikian pengakuan iman kita. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi jemaat nomor 139 ayat 5 sampai 6. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah semuanya di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasih firman-Nya kepadamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, pada dari mulanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Bacaan pertama. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran pasal 13 mulai ayat 1 hingga 3a ditambah ayat 11 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang punya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku bisa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan,
sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Inilah firman Tuhan. Mazmur 111. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Semua hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya beragam budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Pembacaan firman Tuhan yang kedua atau epitel untuk minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang benar dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus berberita dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu,
Ketika kamu dengan segala hikmat kebenaran dan menuntut seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Marilah kita menyambut Injil Kristus. Kita mari berdiri dengan menyanyikan Injil. Kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Evangelium Injil Kristus tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 22 hingga 44. Demikian Injil Kristus. Dan ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa ia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus.
ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Itulah kata Simeon. Simeon, seorang yang telah lama menantikan kedatangan penghiburan dari Allah, kedatangan Sang Mesias yang memberikan keselamatan bagi umatnya. Dan Simeon sendiri berkata demikian oleh karena sudah begitu lama menantikannya. Dan dikatakan Roh Kudus pernah berkata kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Mesias. Kita membaca tadi bahwa siang malam dikatakan dia berpuasa dan berdoa di bait Allah, menantikan penghiburan yang dari Allah itu, yaitu menantikan datangnya Sang Mesias. Dan ketika anak itu dikatakan dibawa ke bait suci oleh kedua orang tuanya, dibawa oleh Yusuf dan Maria dengan tujuan untuk menyerahkannya kepada Tuhan sesuai dengan hukum Taurat Tuhan, bahwa anak itu, anak sulung laki-laki, harus dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan supaya dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi selain itu juga merupakan hari pentahbiran, di mana seorang perempuan, seorang ibu setelah melahirkan, maka dia harus ditahirkan sesuai dengan hukum Taurat Tuhan, dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka, Yusuf dan Maria bersama anak itu, datang ke bait suci, datang ke bait Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka tiba di sana, Simeon sudah menanti di sana. Dan dikatakan oleh Roh Kudus, dikatakan ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Simeon ini sudah sangat tua. Memang kita tidak tahu persis umurnya pada waktu itu berapa. Tetapi ada seorang yang lain yang disebutkan, seorang ibu, seorang janda yang bernama Hana, sudah berumur 84 tahun.
Dan siang malam juga Hana di sana berdoa. Dan kemungkinan Simeon ini juga sudah seusia itu, atau bisa jadi sudah lebih, meskipun tidak disebutkan. Siang malam dikatakan mereka berdoa di sana, di rumah Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana akhirnya ketika anak itu dibawa, diserahkan, ditatam oleh Simeon. Ada di tangannya anak itu. Dan Roh Kuduslah juga yang menyatakan kepada dia bahwa inilah anak yang dinanti-nantikan itu. Bahwa inilah Sang Mesias. Dia inilah Tuhan. Dia inilah Sang Raja yang membawa keselamatan. Dan karena itu ketika dia menatangnya dikatakan, apa yang dikatakan oleh Simeon, dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Alasannya adalah sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Keselamatan yang daripadamu sudah dilihat oleh mataku, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Keselamatan yang disediakan oleh Tuhan untuk dunia ini, bukan hanya untuk umatnya Israel, tetapi untuk segala bangsa. Dan dikatakan keselamatan untuk segala bangsa itu adalah terang. Ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Terang seperti saudara lihat di sini. Ada lilin, ada 5 lilin yang kita lihat menyala. Pada awalnya itu diawali dengan 1 lilin ungu. Minggu kedua dengan lilin ungu yang kedua yang disebut Advent yang kedua. Dan warna ungu itu menandakan kedatangan, penantian kedatangan Raja. Tetapi juga menantikan pengampunannya, pengampunan yang diberikan oleh Allah. Namun pengampunan yang dari Allah itu diberikan kepada orang-orang yang bersedia mengaku dosanya, bertobat di hadapan Allah. Itulah yang dilakukan. Mengapa ada lini pertama, kedua, ketiga itu warna pink, warna sukacita. Artinya sudah menyambut, karena sebentar lagi Sang Raja akan datang. Itu memberikan penghiburan bagi kita yang menantikan atau yang datang dengan penyesalan, yang datang menantikan pengampunan Allah itu. Baru yang masih keempat adalah masih warna ungu. Artinya kita diingatkan terus-menerus untuk menyadari diri kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Lalu malam 24 kita melihat sudah ada lini yang putih 1 berdiri tersendiri. Artinya dia sudah hadir untuk memberikan pengampunan kepada umatnya yang bertobat tadi. Dan di hari Natal tanggal 25 kemarin kita lihat semua menjadi putih, yang menggambarkan bahwa semua orang percaya kepada Kristus, orang yang menyesali dosanya dan menerima pengampunan, sudah diampuni semua dosanya. Sehingga terlihatlah menjadi putih semua. Kita sama, menjadi sama seperti Kristus. Mengapa menjadi sama seperti Kristus? Karena Dia memberikan kekudusannya pada kita. Dia memberikan pengampunannya bagi kita. Sehingga kita di hadapan Allah adalah orang-orang bersih, orang yang putih. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena belas kasihan Allah. Belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus, yang memutus, atau Allah yang memutus anaknya Yesus Kristus itu. Itulah yang dinantikan oleh Simeon. Itu juga yang dinantikan oleh Hana. Simeon begitu melihat, dia begitu bersuka cita. Roh Kudus mengatakan kepadanya, inilah anak itu. Inilah dia sumber penghiburan itu. Inilah dia keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang indah dikerjakan oleh Allah. Simeon mengatakan, sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Simeon siap karena dia sudah melihat keselamatan ini. Kita juga saudara-saudara sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di mana kita mengenal Allah Tritunggal itu hanya melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia untuk menebus kita. Maka sukacita dan damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Sukacita ada dan damai sejahtera melingkupi kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Simeon itu bisa berkata, "Ya Tuhan, ya Tuhan, sekarang biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera." Saudara-saudara, berapa banyak orang di antara manusia yang pernah mengatakan atau yang bisa mengatakan, "Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera." Manusia seringkali takut dalam menghadapi kematian. Kita sering takut menghadapi ajal kita. Bisa disebabkan oleh karena saya kemana pergi setelah ini? Kemanakah akhir hidup saya? Atau bisa juga kita berpikir selain itu, mungkin kita sudah tahu ada kepastian, tetapi di lain sisi kita memikirkan bagaimana nanti istri saya, bagaimana suami saya, bagaimana anak-anak saya yang barangkali juga masih kecil-kecil. Kekhawatiran bisa menguasai kita, atau ketakutan, kegentaran bisa menghantui kita. Tetapi kita lihatlah bagaimana Simeon ini. Dia bisa berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan dan yang dari Engkau, yang daripada-Mu." Saudara-saudara, kita lihat bagaimana Simeon itu meyakini firman Allah oleh tuntunan Roh Kudus, dan dia berkata, "Saya sudah siap ya Tuhan, saya sudah siap untuk pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Demikianlah seharusnya kita sebagai orang Kristen bisa juga berkata demikian. Selama kita di dunia ini, kita juga dalam penantian akan kedatangan Kristus kali kedua. Penantian akan kedatangannya sebagai hakim untuk membangkitkan semua orang mati pada suatu saat dan mengubahkan orang yang masih hidup pada saat itu dalam sekejap. Dan dikatakan orang yang percaya kepada Kristus, mereka dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal, untuk menerima kehidupan bersama dengan Kristus yang abadi. Tetapi orang yang tidak percaya menerima penghukuman yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Simeon itu ada kepastian dalam dirinya. Oleh karena firman Tuhan, Roh Kudus menanamkan itu kepadanya. Demikianlah juga kita orang Kristen ini, orang yang percaya kepada Kristus, ada kepastian, ada janji yang pasti bagi kita. Keselamatan, pengampunan dosa. Karena itulah mengapa begitu penting bagi orang Kristen merayakan Natal. Tetapi juga sangat penting merayakan Advent, menantikan kedatangan. Karena itulah mengapa kita sedapat mungkin tidak merayakan Natal di masa-masa Advent, supaya kita menghayati apa artinya Natal itu. Karena ketika orang merayakan Natal di minggu Advent, maka tidak akan merasakan lagi makna Natal itu. Karena Natal, karena Advent itu adalah minggu-minggu bertobatan, meskipun juga ada disertai dengan sukacita. Sukacita oleh karena penantian, tapi masih menanti. Minggu-minggu itu bahkan umat Tuhan di zaman lalu, dalam gereja mula-mula saudara-saudara, di minggu Advent itu ada banyak orang Kristen yang melakukan puasa. Lihat seperti Simeon, Hana, berpuasa berdoa, menantikan sang Mesias itu. Apa alasannya kalau berpuasa saudara-saudara? Bukan kalau kita berpuasa hanya Tuhan berkenan pada kita, bukan.
Bukan karena kalau kita berdoa sungguh-sungguhnya Tuhan makin berkenan pada kita, bukan. Bukan pada perbuatan, saudara-saudara, tidak ada sedikit pun. Tetapi apa artinya? Itu menunjukkan penyesalan akan dosa kita. Mengapa kita berpuasa? Mengapa umat Tuhan di zaman dulu berpuasa? Itu dengan kata lain menolak. Menolak apa? Menolak segala keinginan daging yang mau menguasai kita, yang mau menguasai diri kita. Saudara-saudara, perhatikanlah. Mungkin kita juga bisa mengalaminya, atau bahkan sedang mengalaminya, atau orang lain. Di masa-masa Advent orang bisa jadi bertambah gemuk. Bukan masalah boleh tidak boleh, bukan masalah dilarang atau tidak. Tidak ada masalah dengan itu. Itu bukan menjadi Taurat. Tetapi kita memaknai sesuai dengan tahun gerejawi, kalender gerejawi. Semua itu diciptakan untuk menuntun kita kepada pengenalan diri, bahwa kita membutuhkan anugerah Allah, anugerah keselamatan, pengampunan dosa dari Allah. Simeon lama dia menantikan, Hana lama dia menantikan. Dan ketika datang anak itu, dan lihat Roh Kudus menuntun mereka. Roh Kudus menuntun mereka untuk mengenali inilah dia Mesias itu. Inilah dia Juru Selamat itu. Inilah dia yang mengampuni segala dosa kita, yang merupakan penghiburan bagi kita. Hanya oleh Roh Kuduslah yang menuntun mereka. Roh Kudus menuntun mereka melalui apa? Melalui Injil. Kita membaca tadi dalam katekismus yang dibacakan. Artikel yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Apa artinya? Martin Luther mengatakan, aku percaya bahwa dengan akal budiku atau pikiranku dan kekuatanku, aku tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Kita tidak mampu, bukan karena pikiran, kekuatan kita, kecerdasan, bukan. Kita tidak bisa datang. Tetapi apa? Tetapi Roh Kudus telah memanggilku melalui Injilnya, melalui berita Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Tentang Yesus Kristus yang datang dari surga menjadi manusia, menderita, mati, menderita, disalibkan dan mati, bangkit oleh karena dirimu, oleh karena saya, oleh karena kita manusia, oleh karena dunia yang berdosa ini. Roh Kudus datang memanggil kita melalui Injil. Kemudian juga dikatakan apa? Menerangiku. Menerangiku melalui pemberian-pemberiannya. Apakah pemberian-pemberian Allah itu? Yaitu sakramennya. Sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Melalui baptisan, sakramen baptisan, kita dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Roh Kudus menuntun kita untuk dibawa masuk menjadi anak-anak Allah. Karena jelas firman Tuhan berjanji, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Selanjutnya adalah hidup di dalam baptisan itu. Tetapi sementara kita masih di dunia ini, maka dia juga memberikan sakramennya yang kedua, yaitu perjamuan kudusnya. Untuk apa? Pertama, mengampuni dosamu. Dan yang kedua adalah untuk memelihara dan menguatkan imanmu selama di dunia ini, selama hidup dalam daging ini, hingga dia datang kelak menjemput kita. Inilah hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita melalui Roh Kudusnya, supaya kita terpelihara. Sebab di dunia ini, selama di dunia ini, saudara-saudara, dosa masih melekat, dosa masih menggerogoti, dosa masih terus berusaha menarik kita agar kita lepas dari kerajaan Allah. Itulah yang kita lihat, saudara-saudara. Roh Kudus memanggil, menerangiku, memanggilku melalui Injilnya, menerangiku melalui pemberian-pemberiannya, menguduskanku, menguduskan Kristus oleh Roh Kudus
Kudus memanggil, menguduskan kita. Lihat, 5 lilin ini bertanda. Tadinya baru 1, hanya terang Kristus. Sekarang kita yang tadinya gelap, kita berdosa. Tadinya itu warna ungu dan warna biru, sekarang menjadi putih. Kita semua karena menerima pengampunannya, kita semua menjadi sama seperti Kristus. Maka seperti yang dikatakan Luther, kita ini adalah Kristus kecil. We are little Christ. You are little Christ. Kita semua adalah Kristus kecil. Mengapa? Oleh karena Dia telah memberikan dirinya untukmu, untuk kita semua. Karena itulah Allah melihat kita sebagai Kristus, atau Kristus yang ada di dalam diri kita. Hal yang indah dan luar biasa. Betapa dalam firman Tuhan yang kita terima melalui Injilnya, tetapi juga melalui hambanya Martin Luther yang sungguh dikaruniai oleh Allah, oleh Roh Kudus, untuk memberikan pemahaman firman Allah yang mendalam ini. Dan saudara dikasihi Tuhan, kita lihat Dia juga dikatakan dengan cara yang sama memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan semua gereja Kristen. Artinya gereja Kristen kumpulan orang percaya, bukan gedungnya. Kumpulan orang percaya, Dia yang mengumpulkan. Karena itu tidak ada yang namanya pendiri gereja. Pendiri gereja A, gereja B, gereja C, tidak ada. Hanya Roh Kudus pendiri gereja. Sebab Dia yang memanggil, Dia yang mengumpulkan. Karena itu tidak seorang pun yang boleh merasa lebih hebat atau lebih berhak, lebih berkuasa atas suatu gereja, atas suatu jemaat. Tidak, termasuk pendeta, tidak. Karena Kristus yang membawa kita semua. Allah, Roh Kudus yang menuntun kita, mengumpulkan kita supaya percaya kepada Kristus. Kemudian dikatakan lagi saudara-saudara, di dalam gereja Kristen ini, di dalam gereja yang kudus ini, setiap hari dan dengan limpahnya Dia mengampuni semua dosa. Dosamu dan dosa kita semua diampuni Tuhan ketika berada di dalam gerejanya. Apa artinya? Di dalam gereja, firman dan sakramen diberitakan, dilayangkan. Bukan gereja dalam arti gedung, bukan melihat orang-orang tertentu, tetapi kita ketika dibawa Roh Kudus ke gerejanya, itu berarti untuk mendengarkan sabdanya, menerima sakramennya. Simeon dan Hana datang ke bait suci untuk dilayani oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan melayani mereka? Mendengarkan sabda, firman Allah. Kalau dikatakan tadi Roh Kudus menuntun mereka, menuntun Simeon datang ke bait suci, dia dituntun oleh firman Allah. Dia mendengar suara, atau dia juga mendengarkan pemberitaan kitab suci bahwa Mesias akan datang, yang sudah dibuatkan lama dalam perjanjian lama, dalam kitab suci. Begitulah saudara-saudara, mereka dituntut untuk mengenal Tuhan itu, untuk menerima keselamatannya dan juga sakramennya. Kalau dalam perjanjian lama, sakramen itu adalah dengan mempersembahkan korban. Tapi harus diingat, bukan karena perbuatan manusia. Memang manusia mempersembahkan korban. Kalau dikatakan tadi burung terkukur 2 ekor, dan itu adalah persembahan orang yang termiskin, orang yang miskin. Dan Allah tidak melihat apakah engkau orang kaya atau orang miskin. Kalau engkau orang mampu, maka akan disuruh mempersembahkan seekor lembu atau domba atau kambing. Tetapi orang yang sangat miskin bisa mempersembahkan hanya 2 ekor burung terkukur. Atau kalau begitu miskin, cukup dengan tepung. Tidak banyak. Ya, artinya bukan seberapa besar persembahanmu, persembahan umat, tetapi apakah engkau menerima sakramennya itu? Apa artinya sakramen? Sakramen sesuatu yang difirmankan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan ada tandanya. Kalau kita tandanya ada roti dan ampun dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama ada berupa persembahan, kurban itu adalah sakramen. Artinya, ketika orang mempersembahkannya dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa orang itu.
Demikian juga ketika kita menerima sakramennya, perjamuan kudusnya. Dia mampu, perjamuan kudus itu adalah tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur itu. Mampu memberikan keampunan dosa bagimu. Tetapi itu hanya berlaku ketika engkau menerimanya dengan iman. Ketika engkau mempercayainya, kalau engkau tidak mempercayainya, itu akan menjadi kutuk bagimu. Seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11. Bahkan ada yang mati kalau dikatakan karena orang-orang Korintus itu tidak tertib dalam menerima perjamuan Tuhan, yang adalah tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika sakramennya dilayankan, maka kita datang dengan penyesalan akan dosa kita atau menyadari diri kita. Itu sebabnya juga pendeta menanyakan, apa engkau mengaku bahwa diri orang berdosa dan membutuhkan pengampunan Allah? Maka jawab, ya, saya orang berdosa. Saya butuh pengampunan Allah. Dan engkau terima itu. Tuhan mengampuni dosa. Tuhan menyucikan engkau. Begitulah Kristus datang. Dan dia datang untuk memelihara iman kita selama masih di dunia ini. Perhatikanlah Simeon dan Hana itu dengan tekun dikatakan. Menerima pelayanan Tuhan di bait sucinya. Menerima juga sakramennya dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Untuk memelihara iman mereka. Lihatlah mengapa mereka berulang-ulang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Oleh karena kurban itu pada dasarnya tidak mampu mengampuni dosa manusia. Itu dengan persembahan yang berulang-ulang mengingatkan mereka bahwa mereka terus berdosa. Namun di lain sisi Tuhan berkenan memberikan pengampunan oleh karena firman-Nya, bukan karena kurban itu, oleh karena firman. Demikian juga tuh, saudara-saudara, oleh karena firman kita dikuduskan, kita disucikan, kita dituntut untuk percaya kepada Kristus yang adalah juru selamat kita. Karena itulah saudara-saudara, kita harus selalu dengan setia, dengan tekun datang, mendengarkan, menerima sabda. Kita harus dengan setia menerima firman-Nya yang kelihatan, yang diraba, yaitu tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudusnya. Maka dengan demikian kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak masalah. Kita tadi membaca bukan di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk hidup dalam kasih, untuk damai sejahtera Allah berdiam di dalammu, untuk saling mengampuni. Itu dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat itu hendak saling mengampuni, saling mengasihi, saling menasihati. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak mampu melakukannya, itu bukan menjadi perintah untuk kita supaya kita berkenan kepada Allah, tetapi itu adalah perintah untuk kita sadari bahwa seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah dari kita. Sama seperti ke-10 firman. Firman pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau menyalahgunakan nama Tuhan Allahmu. Ingat, kuduskan hari Sabat. Jangan hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu dan sebagainya. Semua itu saudara-saudara mencakup keseluruhan hidup manusia di dunia ini. Dan semua orang menginginkan hidup yang ideal seperti itu. Tetapi adakah? Tidak ada. Karena itu lalu mengatakan hukum Taurat itu adalah cermin, sormin, kaca bercermin supaya kita tahu siapa kita. Bahwa kita orang berdosa di hadapan Allah. Akan tetapi oleh anugerahnya, Dia mau mengampuni kita. Dia mau menyucikan kita dari segala dosa kita. Karena itulah Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dirumuskanlah itu dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, dan dijelaskan apa yang Yesus Kristus lakukan. Apa yang Yesus Kristus kerjakan, yaitu mati kayu salib untuk ampunan dosa kita. Lalu aku percaya kepada Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus lakukan? Roh Kudus
menuntun kita, memanggil kita untuk percaya kepada Yesus Kristus, untuk menerima Injilnya, untuk menerima pengampunannya melalui pemberian-pemberian Kristus. Dengan demikian saudara-saudara, ketika kita menyadari ini semua, mengerti dan hidup di dalamnya, maka kita akan bisa berkata seperti Simeon, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Artinya, kapanpun Tuhan panggil saya selalu siap sedia. Oleh karena Tuhan selalu melayani saya. Oleh karena Tuhan mengampuni dosa saya. Oleh karena Tuhan selalu memberikan firman-Nya setiap minggu di gerejanya. Oleh karena Tuhan selalu memberikan sakramennya untuk sementara itu sebulan sekali kita menerima tubuh dan darah-Nya. Dan yang seharusnya setiap minggu. Oleh karena itulah Ia memelihara iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah minggu pertama sesudah Natal. Tetapi juga Natal kedua. Dan tanggal 26 ini saudara-saudara juga merupakan perayaan atau memperingati Santo Stefanus yang disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 7. Dalam Kisah Rasul pasal 7, ketika Stefanus bersaksi kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel tentang Kristus, lalu para imam, Ahli Taurat, orang-orang Farisi datang melempari dia hingga mati oleh karena imannya. Tetapi dia tidak takut, dia tidak gentar. Ketika dia dilempari, dia hanya berserah pada Tuhan. Dia hanya mengatakan, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan terakhir, aku melihat Tuhan Yesus, kedatangan-Mu kuserahkan hidup. Demikianlah orang percaya, orang Kristen tidak akan gentar dalam menghadapi hidup di dunia ini yang penuh pergumulan dan berat tantangan bahkan ancaman. Oleh karena damai sejahtera Kristus itu melampaui segala akal dan pikiran. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang-orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kota Jemaat tanggal 12 Desember 2021. Persembahan yang masuk di gereja kita tanggal 25 Desember atau Maret. Persembahan yang pertama Rp374.000. Persembahan yang kedua Rp398.000. Tanggal 9 Desember kami menerima persembahan dari saudara NN Rp50.000.
tanggal 24 Desember 2021 kami memberi persembahan Natal dari saudara yang memiliki 50.000 rupiah. Kami juga menerima persembahan Natal dari keluarga Hermada sebanyak 50.000 rupiah. Persembahan keluarga Natal dari keluarga Amang Pendeta Inarwa di rumah sebanyak 50.000 rupiah. Tanggal 31 Desember atau tahun ibadah kita secara online yang dipimpin oleh Bapak Pendeta dan masuk jam 7 malam. Tanggal 1 juga tahun baru kita juga tidak ada ibadah karena tempat ini pakai kerja band. Kita juga beribadah online yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Arwan. Demikian Bapak Jemaat, terima kasih. Kita bernyanyi 284 ayat 5 sampai 6 selanjutnya kami memberikan persembahan pada Tuhan. Sabdanya pada putranya, tiba zaman aman. Pergilah kau ke dunia, selamatkan yang melarang, supaya dosa tertolong, kuasa hukum lenyap, berilah hidup baru. Sang Putra baru segera dan datang kepadamu, sebagaimana Maria menjadi sesama aku, mengambil rupa terendah, dan oleh cara itulah si iblis ia tangkap. Sabdanya dengan kasihku, hatiku kini tabah, diriku hati dirimu, bagimu ku berlagak, engkaran aku satulah di dunia dan selamanya, tiada yang pisahkan. Kaum perempuan, kaum laki-laki, kepada Bapakku pergi, sesudah ku berkorban, dan kepadamu ku beri Roh Kudus penghiburan, yang mengajarkan padamu segala makna
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, pencipta dan penebus kami, secara ajaib Engkau telah menciptakan kami, dan di dalam inkarnasi anak-Mu, dengan ajaib yang melimpah, Engkau memulihkan lagi kemanusiaan kami. Karuniakanlah ya Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam Dia, yang telah menjadikan dirinya untuk menjadi sama seperti kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang esa kini dan selamanya. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan, mereka telah Engkau selamatkan oleh karena Kristus Tuhan kami. Biarlah terang yang dari Engkau Tuhan bersinar dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa agar dunia yang masih gelap, mereka yang masih berada dalam kegelapan, dapat diterangi oleh terang Kristus. Tuhan, pakailah Tuhan hamba-Hamba-Mu, pakailah jemaat-Mu, setiap orang percaya, untuk menjadi terang yang menuntun orang-orang kepada Kristus, sehingga mereka percaya kepada penghiburan yang datang dari Allah. Mereka mengaku dosa dan menerima pengampunan yang dari Engkau. Tuhan, berkati setiap gereja-Mu, agar sungguh-sungguh dimampukan untuk dapat memberitakan Injil-Mu. Sebab hanya oleh Injil itu Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja, dan orang-orang boleh dibawa untuk percaya kepada Kristus. Tuhan, berkatilah pemberitaan Injil, berkatilah pelayanan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kiranya Tuhan bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dan berdoa untuk para pemimpin kami, secara khusus Presiden kami Joko Widodo. Berkati hamba-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikan hikmah. Demikian juga terhadap semua para menterinya, dan juga Tuhan para pembantunya, agar mereka Tuhan bersungguh-sungguh mengusahakan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka, baik oleh karena sakit penyakit ataupun oleh karena faktor-faktor yang lain, bencana alam. Kami memohon berbelas kasihan-Mu atas mereka. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-Mu yang ada di GKI, baik pendeta, evangelis, para majelis dan sintua. Semua Tuhan, biar Engkau memberkati agar boleh Tuhan terus Tuhan pakai untuk melayani jemaat-Mu, untuk tetap mereka Tuhan boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu, sehingga meskipun ada banyak tantangan dan beban yang dihadapi di dunia ini, mereka tetap Tuhan boleh menghadapinya dengan tenang dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Misarus yang ada di Cibinong ini Tuhan. Berkatilah mereka yang Bapa di surga. Berkati setiap rumah tangga, setiap kepala rumah tangga, agar dapat Tuhan menuntun istri dan anak-anak
untuk selalu bersekutu pada Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak mereka di dalam pendidikan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Demikian juga usaha apapun yang Tuhan berikan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka dalam menopang segala kebutuhan yang mereka perlukan. Berkatilah mereka ya Bapa di sini. Tuhan, mereka yang sedang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan, biarlah Engkau menggulurkan tangan-Mu. Berikanlah Tuhan kelancaran ekonomi. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Dengarlah yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa dan yang kami percayai akan janji-janjinya, sehingga dengan berani kami dapat berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.